menegakkan keadilan dengan mempersatukan umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lawan daripada kebatilan adalah kebenaran. Dalam bahasa Arab, kebatilan atau batil diartikan sebagai kecurangan, diartikan sebagai sebuah kebohongan, diartikan sebagai sebuah kepalsuan dan kedustaan. Kalau keadilan dia disebut dengan sebuah kebenaran, sebuah kesejatian, dan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebatilan kebalikannya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebatilan lawan daripada kebenaran, lawan daripada al-haq yang benar, yakni kecurangan, kebohongan, kepalsuan dan kedustaan. Di kondisi sekarang ini kita melihat keadaan bangsa kita, terutama keadaan daerah dan agama kita. Pertama, kita melihat di mana yang namanya maksiat terjadi di mana-mana. Perjudian, pemerkosaan, minuman keras, diskotik, dan semua tempat-tempat dan sumber-sumber maksiat terjadi. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahawa dengan maksiat tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, menurunkan bencana, menurunkan musibah kepada kita. Salah satunya hadirin yang mulia, Allah uji kita umat Islam di mana-mana tempat, di setiap tempat dengan virus corona ini, agar kemudian kita tahu bahwa kemudian dengan virus ini Allah uji kita sebenarnya untuk mengetahui siapa di antara kita, innakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita hamba-hamba Allah yang betul-betul beriman, betul-betul bertakwa, betul-betul beramal saleh dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Oleh karena itu tidak ada lagi yang menutup daripada rumah-rumah Allah, masjid-masjid mesti dibuka agar kemudian banyak manusia berdoa kepada Allah, agar manusia kembali kepada Allah, takarrub ila Allah, meramaikan rumah-rumah Allah, memakmurkan rumah-rumah Allah, agar kemudian jauh kita daripada musibah dan bencana yang sedang melanda kita pada saat sekarang ini. Juga keadaan yang kita lihat pada sekarang ini, bagaimana perlakuan hukum mandul, bagaimana perlakuan hukum dan sikap hukum, dia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kalau orang-orang hebat yang bersalah, kalau orang-orang kaya yang punya masalah, maka banyak yang bela, hadirin yang mulia. Tapi kalau orang-orang rendah, orang-orang miskin, mereka yang tak punya duit, mereka yang tak punya kekuasaan dan relasi melakukan kesalahan, maka hukum begitu cepat untuk menindak mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita saksikan pada hari-hari belakangan ini, satu orang manusia yang telah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia, tapi dihukum tidak dengan maksimal sebagaimana kasus-kasus yang lain atau kejadian-kejadian lain yang menimpa orang yang ada di dalam negara Indonesia ini. Oleh karena itu hadirin yang mulia, bagaimana hukum ini kemudian dan keadilan ini bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah amanahkan kepada kita, untuk kemudian dengan keadilan tersebut kita kembali kepada Allah untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan pandang siapapun dia. Dan yang paling berbahaya pada saat sekarang ini di mana bangsa kita sedang berjuang, terutama umat Islam di mana-mana tempat, mereka menengadahkan tangan, berdoa, berhajat, memohon kepada Allah agar virus wabah corona ini segera pergi daripada dunia, terutama di Indonesia ini. Tapi di sisi yang lain ada sebagian pihak yang coba-coba memanfaatkan keadaan ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada coba-coba yang coba merancang undang-undang yang kemudian mereka hendak memecah belah bangsa Indonesia. Sedangkan kita bangsa Indonesia, terutama umat Islam, sangat cinta kepada kebaikan, sangat cinta kepada perdamaian, sangat cinta kepada keadilan dan kebersamaan.
apabila kita umat Islam benar-benar sungguh-sungguh dan semua komponen bangsa untuk sama-sama menjaga bangsa Indonesia dari faham-faham yang bertentangan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini juga kita melihat bagaimana para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan kita dianggap mereka itu berkhianat, dianggap sebagai pengkhianat, sementara mereka yang sebaliknya, mereka yang pengkhianat juga dianggap sebagai pejuang. Inilah keadaan yang membuat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semakin jauh kehidupan kita dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sebab maksiat, sebab mungkarat, sebab kesalahan, sebab kebatilan terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam sebagaimana disampaikan oleh para ulama, apabila hendak memenangkan pertarungan, apabila mereka umat Islam ingin kemudian menjadi pemenang dalam setiap perjuangan menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang coba-coba mengganggu daripada kedamaian dan kemuliaan Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan, bersatulah kita umat Islam, ukhuwah kita mesti dijaga, lepaskan semua kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan organisasi dan sebagainya macamnya. Kemudian kita satu bendera kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kita semua berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diperintahkan Allah untuk berpegang teguh kamu semua, kata Allah, kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai.